Om, bisa dengar suara saya, Om? Om, dimulai aja, Om. Om Zul, bisa dengar suara saya, Om? Ya, kita mulai, Om, ya. Ya. Oke, saya record. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sudah berkumpul di acara siang ini, yaitu kelulusan Angkatan 6. Terima kasih Om Kepsek sudah hadir, terutama Om Zul, juga guru wali kelas, Om Anton. Hari ini mestinya ada 85 orang ya yang kita luluskan dari Angkatan 6 untuk kelas Advance 1. Untuk lebih ringkasnya saya berikan waktu kepada guru utama Om Zul untuk memberikan, untuk ke Pak Kepsek untuk memberikan atau membuka kegiatan ini. Mohon kawan-kawan bisa mematikan mic-nya ya, jangan ada yang berbicara dan jangan ada yang isi chat juga. Silakan dengarkan arahan dari Om Kepsek, Om Hikmar Ramdan. Silakan, Om. Baik, Bapak Harun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon waktunya sebentar, saya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta di dalam pelatihan Advance 1 ini, yang mana kurang ada 85 orang yang telah mengikuti dan telah dinyatakan lulus, sehingga mudah-mudahan dari peserta ini ada yang melanjutkan ke Advance 2. Tapi kalaupun memang tidak akan lanjut terus, silakan aja mencari waktu yang sesuai dengan waktu yang dibutuhkan di dalam melaksanakan tugas-tugas di Advance 2 ini. Nah, di Advance 2 nanti akan banyak tugas-tugas yang akan diberikan oleh kelas, oleh guru utama kepada rekan-rekan, yang mana tentunya tidak akan lebih mudah daripada yang sebelumnya. Karena di dalam kelas Advance 2 ini, pertama bahwa bimbingan guru utama itu maksimal hanya 20% atau 80%. Kemudian setelah menyelesaikan seluruh tugas, di bagian akhir juga peserta akan diminta untuk melakukan presentasi atas capaian selama proses di pelatihan di Advance 2 ini. Jadi oleh karena itu, selain selain kesiapan diri masing-masing, juga tolong untuk diperkuat spiritnya, kemudian juga kemampuan membacanya juga di dalam mendapatkan informasi. Karena dengan 80% 80% bimbingan dari sekolah, dari guru utama, tentunya Anda harus memiliki waktu yang cukup untuk mengeksplorasi pustaka, referensi atau literasi lainnya terkait dengan tugas-tugas yang nanti akan diberikan. Jadi kalau yang memang di basic 1, peserta diberikan kesempatan untuk memahami tentang bagaimana membuat peta dan melayoutnya dengan baik. Kemudian pada level advance kemarin, bagaimana proses itu bisa dilakukan layouting, mulai daripada ngambil data sampai melakukan layouting. Nah, yang ketiga, bukan cuma kemampuan masalah itu, tetapi adalah kemampuan untuk menggabungkan beberapa analisis. Jadi ketika misalnya peserta di Advance 2 ini melihat adanya cache, jadi tidak hanya melakukan delineasi terhadap ruang yang ada, tapi juga diharuskan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada dan memberikan rekomendasi. Nah, yang terakhir, kemampuan mengkomunikasikan atas hasil yang dicapai selama pelatihan ini, itu masing-masing akan diberikan waktu presentasi. Jadi jangan menganggap bahwa walaupun tugas selesai, tapi kalau misalnya presentasi tidak dilakukan, Anda tidak akan lulus di dalam Advance 2 ini. Karena kemampuan komunikasi ini menjadi penting sebagai salah satu bagian mengkomunikasikan ide
ide, gagasan yang Anda miliki. Tentunya tanpa komunikasi yang baik, ide, gagasan, dan konten yang akan Anda sampaikan tentunya tidak akan tersampaikan. Nah, ini pentingnya kemampuan intelijensi, kemampuan kita menganalisis di dalam spasial ini tentunya harus bisa dikomunikasikan orang lain sehingga apa yang disampaikan ini memberikan kemanfaatan bagi yang menerimanya. Saya kira itu mungkin sambutan saya. Sekali lagi selamat dan atas keberhasilan rekan-rekan di dalam mencapai Advance 1 ini. Mudah-mudahan apa yang diperoleh bisa menambah kompetensi daripada masing-masing peserta, dan tentunya ini menjadi bekal bagi rekan-rekan di dalam menjalankan pekerjaan, sekolah, karir, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa amanat sekolah, apapun yang rekan-rekan dapatkan selama pelatihan ini, tolong bisa untuk disebarluaskan dan diamalkan kembali sehingga rekan-rekan dan kita semua mendapatkan keberkahan atas ilmu yang sama-sama kita beri dan rekan-rekan terima. Saya kira itu. Selamat siang. Mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Om Kapsek atas arahannya. Selanjutnya kita akan menerima arahan dari utama kita Om Zulfikar. Silakan Om Zul, waktunya. Siap, terima kasih. Om Bahrul bisa dengar suara saya? Bisa. Ya, bisa. Bisa dengar, Om? Ya, jelas Om, silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Gini, kami mau sampaikan selamat kepada semua kawan-kawan dan 2 hari lah, bukan 2 hari, besok kelas Advance 2 akan mulai, tapi waktunya 10 hari gitu, karena kita menghitung libur lebaran 3 hari. Kawan-kawan pikir baik-baik, kalau belum ada waktu untuk lanjut, jangan dipaksakan, karena habis ini kami akan masukkan lagi formulir registrasi, dan kelasnya akan mulai besok. Harusnya 1 minggu, cuma karena libur lebaran 3 hari, jadi waktunya terhitung jadi 10 hari sejak besok. Pikir baik-baik dulu, jangan buru-buru mengambil keputusan. Kalau bisa ikut monggo, nggak bisa ikut juga nggak apa-apa. Karena semakin ke atas semakin berat gitu, pikir baik-baik lah ya. Selamat, Anda sudah kami anggap sebagai manajer pemetaan lah. Tapi kalau mau jadi direkturnya, mau jadi bosnya, itu ada di Advance 2. Kira-kira gitu ya. Selamat, dikit lagi saya akan upload semua sertifikat di grup. Thank you. Dan ingat nanti pada saat publikasi di media sosial, ingat bahasanya tetap humble ya. Kami nggak mau dengar ada bahasa-bahasa yang sombong, yang agak tinggi lah gitu. Ajak banyak orang untuk belajar dengan bahasa yang sopan dan santun. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Harun, silakan. Ya, terima kasih Guru utama. Memang kalau sudah lulus bahasanya berbeda. Kalau sedang di kelas, wah jangan coba-coba. Terima kasih Om Zul. Kemudian saya akan tentunya berikan waktu untuk Om Wali Kelas. Beliau ini yang sudah menerima kawan-kawan pada saat pendaftaran, dan saat ini kita tunggu arahan dari Om Wali Kelas. Silakan Om Anton. Suaranya kecil. Belum ada audionya. Belum keluar audionya. Kayak earphone kali Om. Coba dites lagi Om. Wah, belum keluar. Soundnya belum keluar Om.
Oke, kita lanjut dulu Om Anton ya. Oke. Ya, karena ada masalah teknis di gangguan audio, mungkin Om Anton nggak bisa menyampaikan selamat dari beliau. Untuk itu kita akan kembali langsung melanjutkan kegiatan ini. Sebentar akan di kelas dibagikan oleh guru utama kita, sertifikat, dan seperti disampaikan, silakan memposting apa yang sudah menjadi pencapaian kawan-kawan selama pelajaran ini di kelas online perkotaan, tapi tetap dengan apa yang sudah disampaikan juga oleh Om Hikmat Ramdan. Gunakan bahasa yang baik, bahasa yang mengajak, tetap rendah hati, dan jangan lupa ini adalah amanah buat kawan-kawan untuk kita terus berbagi. Apa yang sudah kita sampaikan ini menjadi amanah dari kelas online perkotaan ini untuk dibagikan ke semua rekan-rekan yang kawan-kawan bisa raih atau bisa sampaikan. Sekali lagi selamat, dan jangan lupa pendaftaran sebentar lagi akan di-share. Ini hanya akan dibuka sampai besok pagi pukul 10. Jadi jangan lupa pendaftaran untuk Advance 2 hanya kita berikan kesempatan sampai pukul 10. Tolong pertimbangkan benar-benar, seperti tadi sudah disampaikan Om Zul, pertimbangkan waktu yang ada, jangan sampai manajemen waktu ini tidak dapat dipenuhi atau diatur dengan baik. Saya rasa itu saja untuk jelasnya. Barangkali saya minta Prof. Hikmat untuk bisa menutup kegiatan ini. Silakan Prof. Hikmat. Baik Om, makasih. Ini saya juga bentar lagi masuk kelas yang lain. Baik rekan-rekan yang saya hormati, sekali lagi saya mengucapkan selamat dan mudah-mudahan kebahagiaan rekan-rekan di dalam mencapai Advance 1 ini menjadi kebahagiaan bagi rekan-rekan, juga mungkin dukungan keluarga, anak, istri, orang tua, ini menjadi kebahagiaan bagi semua, di mana memang dengan effort selama hampir ini kan bukan hal yang gampang, karena mereka juga memberikan kesempatan bagi semua yang ada di sini ini untuk mengikuti kegiatan pelatihan Advance 1 ini, dan tolong sampaikan juga kebahagiaan ini kepada mereka yang selama ini mendukung rekan-rekan, apakah itu orang tua, apakah misalnya itu istri, keluarga, lain sebagainya. Saya kira tanpa tanpa dukungan dan pengertian mereka, kayaknya rekan-rekan pasti akan mengalami hambatan. Jadi yang namanya keberhasilan, kesuksesan, sesungguhnya itu adalah resultante daripada dukungan semua pihak. Jadi itulah yang harus kita sadari, tidak ada keberhasilan yang keberhasilan itu kita ciptakan sendiri, tapi sesungguhnya seperti saya sampaikan, bahwa yang namanya kesuksesan itu adalah juga keberhasilan resultante dukungan daripada semua pihak, sehingga rekan-rekan bisa menyelesaikan hal ini. Jadi jangan lupa, jadi misalnya rekan-rekan ada yang menyiapkan sahur, menyiapkan buka, macam-macam gitu kan, sambil bikin tugas dan sebagainya, itu jangan dilupakan. Jadi itu sukses, selamat selamat menikmatilah kesuksesannya ya, kebahagiaan, dan kebahagiaan itu mestinya harus disyukuri, bukan bukan menjadikan kita ini jadi angkuh atau jadi sombong. Karena saya pernah menulis juga yang namanya angkuh itu adalah pintu yang buruk bagi kita untuk menerima ilmu atau juga tambahan update dari yang lain. Saya kira itu. Selamat siang, terima kasih atas waktunya. Sukses, semoga kita senantiasa diberikan sehat, diberikan kemudahan, dan juga keikhlasan di dalam menjalankan pelatihan ini dan juga mungkin pelatihan selanjutnya. Terima kasih Om Bahrun, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kelihatannya Om Anton sudah ada soundnya. Silakan Om Anton. Saya duluan Om, ada ujian di pasca Om ya. Ya, Prof. Ya, uji di pasca di kampus ya. Makasih semuanya, sukses ya. Ya. Oke, terima kasih Prof. Silakan Om Anton. Oke Prof, makasih Prof. Nah ini baru mulai nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Angkatan 6, angkatan 6, kelas 2. Kalau saya hanya ingin ngasih selamat aja buat teman-teman saya yang sudah menyelesaikan ya. Dan banyak teman-teman yang ngedrone juga di sini. Saya pikir teman-teman yang ngedrone mungkin aktif juga di komunitas ya. Dan saya kira dengan ilmu yang sudah didapat dari Indonesia Mapping Community ini, mari kita berbagi ya. Karena di komunitas itu tempatnya kita untuk saling berbagi gitu. Walaupun teman-teman komunitasnya berbeda dengan saya pikir mari kita budayakan, kita copy paste hal-hal yang baik ya. Kemudian kita buang juga hal-hal yang buruk yang kita dapat selama proses pembelajaran ini. Agar kedepannya nanti dunia perdronan ini, apalagi di pemetaan itu mengikuti apa yang kita mulai gitu ya. Karena dari berbagai diskusi kami dengan pihak regulator dan TNI AU, pemetaan ini memang bukan sembarangan gitu ya. Pemetaan ini selain izin terbang ke Airnav dan DKPPU dan Perhubungan Udara, kita juga harus izin ke Kemenhan ya, ke Pertahanan, Kementerian Pertahanan ya, Kemenhan ya, seperti itu. Karena memang ada undang-undangnya dan peraturannya di situ gitu. Nah, buat teman-teman nanti yang memang ada job pemetaan dan lain-lain, itu pasti akan mengikuti prosedur seperti itu gitu ya. Dan kemarin juga saya diskusi dengan teman-teman yang memang sudah ngerjain DKI Jakarta ya. Beliau berdiskusi dengan saya dan saya juga nanya-nanya gitu. Dan gimana prosesnya dan lain-lain ya, memang agak ribet. 1 bulan sebelum atau dia itu izinnya itu keluar 2 bulan kalau nggak salah. Nah, selama 2 bulan itu ya dia nggak bisa kerja dulu gitu. Karena memang harus, kalau untuk proyek ya memang izinnya itu memang harus seperti itu gitu. Dan saya kira kalau untuk kita yang belajar sih nggak ada masalah ya. Tapi nanti alumni dari IMC saya kira harus komunikatif lah ya. Jangan nanti tiba-tiba ada berita gitu kan, ini melanggar ini gitu kan, seperti itu. Itu sih yang ingin saya share ke teman-teman semuanya, supaya nanti silakan kalau memang ingin bertanya-tanya tentang perizinan dan lain-lain. Insya Allah kebetulan kemarin saya diskusi dengan teman-teman regulator, teman-teman yang lain, ya begitu prosesnya seperti itu. Dan mereka juga salut dengan kelas kita, memberikan apa yang memberikan apa yang bermanfaat gitu kan. Dan memang saya bilang ke teman-teman di sana, ya intinya kita pengolahan data di sini gitu kan, bukan untuk menurunkan teman-teman yang punya kursus berbayar gitu. Dan mereka juga menyambut baik ya, nggak apa-apa juga. Mereka bilang itu kan pilihan gitu, itu pilihan orang gitu. Ada orang yang memang mau jalur A, ada orang yang mau jalur B, ada jalur C, kan kita nggak tahu seperti itu ya. Makanya dengan itu saya hanya berpesan teman-teman, kalau nanti seperti apa yang saya bilang tadi, ya komunikasikan dengan kita, dan proses-prosesnya nanti pasti adalah tahapan-tahapannya itu. Dan kedepannya supaya ini menjaga aja.
Takutnya teman-teman nggak tahu, asal ini terus tiba-tiba diciduk, ya kan? Kita nggak tahu kan. Nah seperti itu. Kita menjaga aja ya. Tapi kalau untuk proses belajar begini sih nggak ada masalah. Yang begitu tuh biasanya yang ada proyek terus nggak melalui proses izin dan lain-lain, karena santer sekarang lagi dilihat seperti itu ya. Kalau mau aman sih memang nggak usah posting di media sosial, itu aman banget gitu ya, karena kalau bocor ya tahu sendirilah teman-teman kan, seperti itu. Dari saya itu aja Om Bahrun, hanya mengingatkan buat teman-teman semuanya, kalau memang perlu proses itu nanti kita akan undang ya, undang dari regulator, undang dari Kemenhan dan lain-lain untuk menjelaskan proses perizinan. Terima kasih Om Bahrun. Selamat buat teman-teman semuanya. Oke, Om Anton, terima kasih atas arahannya ya. Ya, betul sekali. Artinya apa? Apa yang kita miliki ini adalah sekarang sudah menjadi suatu amanah. Di satu sisi kita punya kemampuan pengetahuan yang mungkin berbeda dengan sebelumnya, yaitu melakukan akuisisi data. Tapi perlu diketahui, mohon dimatikan suaranya dulu. Oh, yang baru masuk. Halo. Stop Pak. Ya. Jadi bahwa pemahaman kita tentang regulasi, bagaimana ketentuan yang berlaku pada saat kita melakukan kerja itu adalah hal yang berbeda dengan apa yang kita bisa. Kita bisa, tapi diperbolehkan itu adalah hal yang berbeda. Jadi tolong ingat bahwa ada ketentuan-ketentuan prasyarat wajib maupun prasyarat yang sifatnya normatif. Misalnya kita sedang berada di lingkungan tertentu, ya kita mau nggak mau harus minta izin dengan lingkungan tersebut. Misalnya di daerah pariwisata atau apapun ya. Yang mereka punya aturan tentang bagaimana kita bisa berkegiatan di sana. Atau secara hukum positif kita diharuskan menjadi atau memiliki suatu kecakapan atau keahlian yang ditentukan. Jadi itu adalah yang harus kita pahami. Demikian saja, tolong kita sekarang sudah sebuah komunitas besar, ya tentunya punya kewajiban kawan-kawan semua untuk menjaga nama Indonesian Mapping Community ini. Terima kasih banyak. Saya akan berikan waktu, kesempatan untuk 3 orang untuk menyampaikan kesan atau mungkin ada diskusi sedikit atau mungkin ada semangat yang mesti disampaikan. Silakan. Nyalakan mic-nya, kemudian bicara, tidak usah sebut. Mungkin dari Barat, Indonesia Barat, siapa? Aceh, Sumatera Utara, Riau. Halo, nggak ada yang mau bicara? Halo, tes Ya. 1. Ya. Tunjuk aja Om. Tunjuk Om, kan udah kenal Om. Iya nih payah nih, kayak masih di kelas aja. Tadi Om Ferdi bilang, mana Om Ferdi? Om Ferdi. Yo Om. Ayo Om, ngomong Om. Gimana Om? Jangan curhat, tapi testimoni. Oh. Om Ferdi ini saya kenal, beliau ini ahli di bidang videografi drone ya. Terus waktu ada pelatihan ini, Om Ferdi nanya ke saya, Om, saya kira-kira bisa nggak gini gitu kan. Nah sekarang saya pengen tanya Om, selama Om dapat ilmu di sini, gimana tuh kesan-kesannya? Iya gini Om Anton. Pertama kali ikut saya ada di angkatan 3 sebenarnya. Gitu. Halo? Iya Om. Iya. Nah, pertama ikut itu saya ada di angkatan 3. Ya pertama kali ikut juga karena belum pernah mapping gini ya gitu, belum pernah. Ini kan processing mapping berarti yang kita belajar di sini. Belum pernah tahu gitu. Awalnya bingung juga gitu karena baru tahu hanya
sekedar tahu software-softwarenya, ini gunanya apa, itu juga hanya tahu di kalangan teman-teman aja, karena teman-teman saya juga ada yang beberapa mapping emang sudah profesional, tapi itu kita juga nggak pernah tahu caranya kayak gimana gitu. Akhirnya coba ikut kelas ini, dari angkatan 3 itu di akhirnya selesai di basic gitu. Nah, selesai di basic, waktu masuk advance itu saya sempat agak frustasi belajarnya, karena ya itu mungkin saya juga waktunya masih susah memanage-nya. Akhirnya saya sempat bilang nyerah sama Om Anton, izin nyerah ke Om Anton gitu untuk nanti dulu deh, karena mungkin isi kepala juga lagi gimana gitu pada saat waktu itu. Akhirnya izin nyerah dulu, yang akhirnya minta kalau boleh ya, ikut lagi di kelas lainnya nantinya. Udah akhirnya ada kelas lagi, akhirnya saya coba ikut lagi di sini lewat Om Bahrun. Saya tanya-tanya dari Om Bahrun, saya tanya-tanya dari Om Anton. Akhirnya bisa masuk kelas ini gitu. Dan akhirnya alhamdulillah ya mungkin memang mesti ini juga kali ya, mungkin di advance 2 ini mungkin satu memanage waktunya harus baik, terus nyimaknya lagi juga harus baik. Udah gitu mungkin harus ada temen yang bareng bisa mengerjakan gitu, walaupun sama-sama belum tahu, tapi kalau ada temen kayaknya lebih enak gitu ngerjainnya. Jadi ada yang ngasih semangat, saling ngasih semangat. Dan kebetulan di sini juga ada teman-teman yang di kelas ini juga ada teman saya yang kita ngerjainnya bareng berdua gitu. Diskusinya berdua, kasih semangatnya berdua, itu Om Riza Suseno. Jadi ya itu, kalau saya udah stres, pusing, Om Riza nanti, dan sebaliknya gitu. Jadi kita semua kasih semangat. Ya alhamdulillah jadinya bisa selesai gitu di advance 1 ini. Dan jadi mengerti, dan videonya juga sangat membantu, tutorialnya yang dari Papua Mapping Center, dari sumber-sumber yang lain juga gitu. Ya kalau kesan ininya sih ya kesan-kesannya itulah pasti gimana ya, ya ada lah gitu, hilang semangat, tapi ntar harus ada yang menyemangati lagi gitu. Memang harus seperti itu gitu. Harus ada yang Saya tanya dong, Om Ferdi. menyemangati lagi. Om Ferdi, saya tanya. Ya, Om Bahrul. Sebelum sudah ini masih terasa sulit nggak sih bikin peta? Dulu kan mungkin tertutup rasanya bikin peta tuh, nggak tahu kayak gimana. Iya, ya alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini Om Bahrun, menurut saya ya sulit kalau misalkan memang dikerjakannya ya mungkin seperti yang pesan-pesan guru-guru di sini. Kalau memang dikerjakannya kurang menginikan hati mungkin iya sulit, tapi kalau memang harus ada semangat, ada keinginan gitu, terus sabar gitu, mungkin ini nggak sulit gitu. Karena kalau udah ketemu itu rasanya, oh ini gitu, oh ini gitu, akhirnya gitu. ada seperti itu gitu. Nggak kapok, Ya dengan adanya kelas ini nggak Om Harun. Nggak. Malah ya semangat lah, pengen nambah ilmu baru juga gitu. Ya makanya mudah-mudahan bisa lanjut lagi di kelas-kelas lainnya gitu, di advance 2 dan lain-lainnya gitu. Kalau ininya sih ya suka dukanya ya itulah, komputer sering hang pasti. Suka dukanya komputer sering hang gitu. Apalagi kemarin saya nemu kasus ArcGIS yang saya install itu kalau habis ke page setup, print setup itu kalau di zoom kadang-kadang nggak keluar lagi mapnya. Terus belum ke save, itu akhirnya ulang lagi dari awal. Itu udah beberapa kali sampai
kadang-kadang sempat putus asa, waduh ini gimana? Itu sampai diinstal ulang lagi juga, tapi masih begitu ya. Mungkin ya ini udah berat RAM-nya atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Hampir aja itu saya di kelas advance ini juga mau nyerah lagi, tapi jangan sampai nyerah lagi. Ya itu tadi ada salah satu teman juga yang menyemangati, ayo udah ya udah gantian. Kadang-kadang kalau teman saya lagi stuck juga, saya yang menyemangati juga. Jadi seru sih kelas ini, gitu. Sangat membantu, sangat seru ya, ilmunya juga mudah-mudahan semua apa yang diberikan sama pemateri Om Zulfikar, Pak Prof Hikmat, dan Om Barun dan Om Anton, semua untuk kedepannya ilmu ini bisa berguna untuk semua. Gitu aja. Okay. Kalau dari saya. Siap. Ini nggak afdol kalau dari tante-tantenya juga harus kasih kesempatan bicara nih, apa pengalaman atau kesulitannya. Siapa ya? Saya pilih. Sri Intan Aindo, ada? Silakan, Mbak Sri Intan Aindo. Yuk. Pada malu-malu kayaknya nih. Iya, Om Barun. siapa? Novia Ardelia. Novia. Malu semua nih. Nah, takutnya nih cuma dinyalain aja, Om. Pasang status saja. Mungkin ini kali Om. Trauma sama Om Zul kali. Ayo satu wakilnya, siapa? Nur Aisyah. Atau Prita Putri. Ini banyak loh. Kalau di angkatan 1 cuma ada 1 yang berhasil. Yang sampai 2 orang ya waktu itu sampai ke level 1. Di level 2 malah cuma 1 orang ini tante-tantenya. Di sini masih banyak nih, mudah-mudahan bertahan nih sampai ke level advance 2 semuanya. Nggak ada Om. Ya, Nah ini saya pengen tanya nih. Saya pengen tanya sama senior fotografi saya nih, Om Gatot nih. Ini juga nih. Mas Gatot, ini beliau ini senior fotografer. kalau di luar drone itu beliau senior fotografer, dan saya juga heran. Beliau tuh masih mau belajar pemetaan nih. Kita minta testimoninya nih, Om Gatot. Monggo Om. Perjuangannya tepatnya, perjuangannya. Iya. Terima kasih. Bukanlah, saya bukan fotografer, cuma senang motret aja. Jadi pengen tahu aja, jadi manfaatnya apa, kok menarik. Ya ternyata saya ngomong mantu saya itu Prof Hikmat itu dosennya. Pak itu dosenku Pak katanya. Anaknya Om. Iya mantu saya di ITB. Jadi saya kasih tahu, Papa hebat, masih ikut gituan ya. Sangat bermanfaat ya. Awal-awalnya kan karena buta, saya kan orang matematika, nggak ada hubungannya dengan pemetaan. Ya, terus ya bingung juga, ya sudak sana ya, akhirnya ya ketemu feel-nya. Jadi intinya itu kalau kita lebih mengenal software-nya, bisa mengantisipasi kira-kira nanti apa yang akan dipakai, di fiturnya kan banyak banget. Nah tentunya sekarang masih sebatas ya penggunaan yang sudah dijelaskan aja, selebihnya ya bingung juga. Jadi semakin banyak berlatih ya akan semakin membiasakan. Jadi ini saya share ke teman-teman juga. Jadi salah satu metode pengajaran sukses di online bisa dijadikan ini. Om Anton, Om Jul, Prof Hikmat, dan Om Bahrun ya. Ini salah satu metode yang paling efektif yang bisa ditularkan menjadi model bagaimana biar sukses. Salah satunya itu ya disiplin di kelas. Dan materinya sudah jelas semuanya. Jadi sebetulnya kalau sudah jelas semuanya, ya praktis rule dari guru ya seperti Om Jul ini, harus sedikit galak, disiplin, sehingga kita mandiri. Gitu. Ya, terima kasih, appreciate sekali. Insya Allah nanti jadi amalan jariah guru-guru semua ini. Ilmu mahal tapi gratis ya. Amin ya Allah. Amin. Insya Allah akan bermanfaat. Ya. Ya. Terima kasih, salam kenal semuanya. Sampai ketemu lagi di IG atau Facebook. Saya salut nih sama Om Gatot nih, luar biasa perjuangan saya ngikutin sekali. Jadi
Mohon maaf saya nggak bisa membantu banyak karena memang aturan kita di sini porsi kemandirian itu harus diterapkan. Nanti kalau terlalu banyak saya dimarahin Om Zulfikar soalnya. Terima kasih supportnya semuanya. Oke. Ayo, ada yang mau marah-marah boleh nih. Balas marahin saya balik. Om Ini Aminur, kayaknya ayo. ditunjuk nih. Om Aminur itu Tunjuk, udah siap-siap itu. Tunjuk, Om. Ayo Om Aminur, apa yang mau disampaikan? Ada masalah waktu dimasukkan tugas atau komennya pedas? Silakan Om. Saya unmute ya. Masih mood Om itu, Om Aminur. Soundnya masih... Ini saya unmute. Oke, silakan udah. Om. Sip, udah. Oke, silakan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sejahtera warahmatullahi bagi wabarakatuh. kita semua. Selamat sore di waktu wilayah Indonesia Tengah. Saya sebenarnya nih masuk ke sini nih tidak kenal sama sekali sama peta. Yang ngajak itu sebenarnya ada teman dari Fakultas Teknik, juga mungkin sudah masuk ke Advan 2 dan sudah selesai. Sebagian juga ada yang berhenti karena kesibukan. Awalnya saya lihat di situ postingannya tentang mapping ini, dan saya dia berikan testimoni masalah pemetaan ini. Kemudian ini kan dia bahasakan di situ bahwa ilmunya sangat luar biasa, tapi yang ditekankan itu harus memiliki spek komputer 4 GB RAM-nya. Kemudian yang paling ditekankan itu adalah siap begadang. Nah, kemudian kan kita di sebagian pegawai itu kan melaksanakan work from home, sehingga mungkin waktu untuk begadang itu ya mungkin bisa kita siasati. Nah, sehingga saya bergabung dan masuk Advan 1. Kemudian setelah itu saya pengen sebenarnya berhenti karena di level basic itu banyak kesalahan-kesalahan yang mungkin ya itulah namanya pembelajaran dan disiplin juga. Tapi ada beberapa kawan itu ya lanjutlah, kita sama-sama belajar. Akhirnya termotivasi lagi. Pada saat itu saya daftar jam 10 malam. Ada yang coba Bismillahirrahmanirrahim daftar. Akhirnya masuk ke Advan 1 dan sempat ke kampus ngambil bahan untuk persiapan pemetaan, dan sempat juga dibimbing Om Sul pada saat itu karena pilotnya ini belum pernah mengambil data yang spesifik untuk data base pemetaan, sehingga dia otak-atik itu sampai tanya konsultasi, ada teman satu ya sama Om Sul, drone-nya itu tidak sama seperti apa yang ditunjukkan sama Om Sul itu. Mungkin drone-nya dia ada saya ingat itu ada label P ya. Di situ harus disuruhkan ke situ, tapi dia tapi dia ngotak-atik, akhirnya ketemu dan hasil baik. Sehingga kita mendapatkan data, dan malamnya itu drone ini sudah keluar dari grup karena dia terlambat mengikuti pembukaan. Dia soundnya hilang Om. Lab pada saat itu, dan 2 harinya baru kita bisa mendapatkan ke teman itu karena dia dan Diki juga. Tapi ya mau dia sudah masuk ya harus banyak bertanya, banyak belajar. Intinya sebenarnya adalah kesabaran dan disiplin, kemudian tidak malu bertanya untuk belajar di pemetaan ini, dan apapun kondisinya ya harus kita guru pengelola yang selalu
memberikan. Saya kembali ke belakang ini, saya cerita juga pada saat guru pengelola kelas itu ngupload, saya tidak sempat dapat nama saya di anunya itu. Saya agak juga risau sih. Saya sempat gimana ini anunya, saya tidak punya mau lab, tapi saya merasa bahwa saya ikut di pertemuan itu. Teman-teman ya, tolong bantu kami bagaimana caranya, solusinya ini. Japri lah Om Bahrun, sudah di Japri, keluar balasannya tolong dihubungi coba Om Anton. Saya hubungi Om Anton, tidak direspon. Ini sudah mau habis waktunya, sudah 5 menit menjelang akhir ini, batas kalau tidak lab ya harus tidak bisa lagi gabung. Saya jadi dilema pada saat itu, dan lama-lama dibalas sama Om Bahrun, ini kayaknya Aminuddin menyiap pengelola kelas. Saya jawab bahwa dari awal saya bergabung itu saya sudah save semua anunya. Dan alhamdulillah saya tunggu-tunggu sampai saya dikit, saya pasrah sebenarnya pada saat itu. Kalau mau dikit ya oke lah, kalau mungkin bukan rezeki. Tapi nama saya itu masih tetap ada, artinya mungkin ada kesalahan teknis pada saat screenshot itu. Om Bahrun. Singkat cerita bahwa ini kawan-kawan, saya boleh Pak, saya potong, saya izin. Ini ada pembukaan kelas yang di Palu, saya diminta pindah ke sana. Om Bahrun izin ya? Iya, Om Heryadi ya. Iya. Saya izin dulu ya kawan-kawan semua ya. Oke, mohon maaf Pak Om Sul. Siap. Terima kasih. Oke. Siap. Terima kasih. Nah itu ya. Bentar saya juga menyusul. Nah ini untuk masuk Advan 2 juga saya tanya-tanya teman ini, gimana ini? Saya masih belum menentukan sikap, tapi insya Allah saya tertarik sekali untuk masuk di Advan 2 ini. Kemungkinan apakah saya langsung bergabung di daftar langsung atau saya menjadikan waktu selanjutnya, ya saya belum menyatakan sikap, tapi saya salut sama kegiatan ini karena yang disampaikan tadi Om Gatot itu bahwa metode pembelajaran ini yang paling tepat karena ada pricing, kemudian ada materinya sudah diberikan lengkap, tinggal bagaimana kita bisa mengikuti dan bagaimana bisa selalu mengulang-ulang apa yang kita telah diberikan. Saya kira untuk penyampaian saya cukup. Mohon maaf bila ada salah kata di dalam ucapan saya. Ucapan terima kasih kepada Prof. Hikmat, mungkin sudah meninggalkan ruangan, Pak Kepala Sekolah, kemudian Om Anton, Om Bahrun, dan Om Sul. Semoga sukses semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih kawan-kawan atas apa yang disampaikan. Saya juga harus mengakhiri kelas ini. Saya hanya mengingat saja bahwa jangan lupa tentang pendaftaran ulang. Apabila ada kawan-kawan mungkin yang dulu sudah pernah ikut basic 1, kemudian level 1 dan ingin mengikuti ulang advance 2-nya, bisa bergabung, minta mereka kontak saya ya. Jadi supaya kita tercatat, karena kalau tidak agak sulit kita verifikasi siapa saja yang masuk. Jadi jangan langsung disampaikan linknya, tapi mendingan mereka kontak ke saya. Itu saja. Sekali lagi terima kasih, sukses ya. Kami tunggu komitmennya di kelas selanjutnya, advance level 2 yang lebih menantang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.